Setidaknya ada dua resiko yang bakalan kalian terima jika kalian ternyata tidak mampu melunasi atau tidak mampu membayar cicilan tepat pada tanggal yang sudah kalian sepakati di awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Arimbi Channel. Masih bersama aku Mutiara Arimbi. Alhamdulillah teman-teman, setelah sekian purnama aku kembali lagi bisa menyapa kalian, tentunya dengan informasi-informasi seputar KDP PKB, pegadaian dan juga pinjaman lainnya. Di video kali ini teman-teman, aku akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang udah pernah kalian kirim ke kolom komentar, ke DM Instagram, di mana kalian menanyakan apa sih resiko yang bakal kita tanggung kalau ternyata kita tidak bisa membayar tagihan atau tidak bisa melunasi cicilan dari KDP PKB ini, dan juga bagaimana cara untuk menyelesaikannya. Tentunya buat kalian yang penasaran, jangan kemana-mana. Pada dasarnya teman-teman, setiap penyedia pinjaman atau setiap pinjaman itu pastinya akan memberikan resikonya. Seperti kemudahan yang udah kita nikmatin, kita pun juga harus mengetahui banget apa sih resiko yang bakal kita tanggung. Dimana resiko ini selalu berbeda-beda tergantung jenis pinjaman yang kalian pilih dan juga kemana kalian mengajukan pinjaman, ke bank kah, ke pegadaian, atau ke penyedia pinjaman lainnya. Di pegadaian sendiri teman-teman, pinjaman dengan KDP PKB ini adalah pinjaman yang bernama pinjaman fidusia. Salah satu jenis pinjaman yang menjadi favorit buat teman-teman di sana karena kita di sini bisa membayarnya dengan sistem cicil sampai dengan 36 bulan. Lalu apa sih resiko yang bakal kita tanggung kalau ternyata pada saat tanggal jatuh tempo kita belum mampu untuk membayar cicilannya? Setidaknya ada dua resiko yang bakalan kalian terima jika kalian ternyata tidak mampu melunasi atau tidak mampu membayar cicilan tepat pada tanggal yang sudah kalian sepakati di awal. Dimana resiko yang pasti kita terima adalah nama kita bakalan tercatat buruk di BI Checking. Mungkin hal ini untuk sebagian teman-teman kita nggak terlalu beresiko, tapi kalau kita membiarkan hal ini terus berlanjut, pastinya denda atau biaya yang akan kita keluarkan nantinya akan semakin besar. Dan itu akan menjadi kendala pada saat nanti kalian akan mengajukan kredit, mengajukan pinjaman, baik itu di bank, di pegadaian, ataupun di pinjaman lainnya. Karena seperti yang kita tahu, saat ini Slik OJK dan BI Checking itu sudah terhubung baik itu ke lembaga penyedia pinjaman online ataupun ke lembaga penyedia pinjaman offline. Resiko keduanya adalah pastinya kita harus siap kalau suatu waktu pegadaian ini bakalan menghubungi kita melalui email, telepon, WhatsApp, atau bahkan gak segan-segan pihak pegadaian ini nantinya akan mendatangi rumah kita sesuai dengan alamat yang sudah pernah kita daftarkan. Pastinya ini akan sangat mengganggu waktu kalian, mengganggu kenyamanan kalian. Lalu apa yang bisa kita lakukan agar kita bisa terhindar dari kedua masalah itu? Tentunya hal pertama yang harus kalian lakukan adalah dengan cara mendatangi kantor pegadaian. Pada saat awal kita mengajukan pinjaman, pastinya kita sudah tahu dong tanggal berapa kita harus membayar cicilan. Atau tanggal yang biasa kita sebut dengan tanggal jatuh temponya ya teman-teman. Jika beberapa hari sebelum tanggal jatuh tempo itu ternyata kita belum cukup anggaran untuk membayar cicilan itu, sebaiknya, alangkah lebih baiknya kalau kalian mendatangi kantor pegadaian. Kalian ceritakan apa yang menjadi kendala kalian, kalian ceritakan apa masalah kalian. Jika memungkinkan, kalian bisa mengajukan masa perpanjangan tanggal jatuh tempo, dengan begitu kita bisa memperkecil denda yang harus kita tanggung. Atau jika ternyata tunggakan kalian itu sudah berbulan-bulan teman-teman, kalian juga bisa minta solusi lain ke pihak pegadaian bagaimana caranya agar kalian bisa membayar cicilan itu. Biasanya nanti pihak pegadaian ini akan menyarankan kita untuk menjual kendaraan kita. Kemudian hasil penjualan itu akan digunakan untuk membayar cicilan kalian. Kemudian sisanya baru akan dikembalikan kepada kita selaku peminjam. Jika setelah mendatangi kantor pegadaian kalian tidak bisa menemukan jawabannya, kalian bisa minta bantuan ke lembaga konsumen seperti YLKI teman-teman, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Tapi sebelumnya di sini aku mau jelasin kalau YLKI itu hanyalah lembaga konsumen, bukan berarti dengan kita minta bantuan ke YLKI kemudian utang kita lunas ya teman-teman. Enggak. Dimana YLKI ini nantinya akan memberikan kita solusi, memberikan kita cara sesuai dengan keadaan atau sesuai dengan kondisi kita. Caranya gampang teman-teman, kalian tinggal klik aja link yang udah aku taruh di deskripsi box ya teman-teman. Tapi karena ini adalah yayasan yang pastinya
banyak banget orang, ada ratusan bahkan ribuan orang yang punya masalah yang mungkin sama dengan masalah kalian. Jadi kalian harus sabar kalau ternyata email kalian tuh nggak dibales, atau email kalian cuma tersampaikan aja nggak dibaca. Kalian harus rajin-rajin kirim email. Tapi sekali lagi di sini aku jelasin ya teman-teman, walaupun kita meminta bantuan YLKI bukan berarti hutang kita akan dibayar atau sebagainya. YLKI akan memberikan solusi, akan memberikan cara bagaimana agar kita bisa membayar cicilan kita ke Pegadaian. Selain itu teman-teman, kalian juga harus menyiapkan mental, kalian harus pasrah, kalian harus rela jika suatu saat nanti kalian harus menjual kendaraan yang BPKB-nya kalian jadikan jaminan. Karena jika masalah ini kalian biarkan berlarut-larut, pastinya uang atau anggaran yang bakal kalian keluarkan nantinya akan lebih besar. Dan masalah kedepannya pun itu juga akan mempersulit kalian. Seperti yang sering aku ingatkan ke kalian di video-video aku sebelumnya, pada saat kita mengajukan pinjaman, hal yang harus kita perhatikan adalah besarnya cicilan, tanggal jatuh tempo, dan juga resiko. Itu harus kita pahami betul-betul ya teman-teman. Karena dengan begitu, setidaknya kita bisa memperkecil kemungkinan resiko-resiko yang bakalan kita hadapi ke depannya. So teman-teman, sampai di sini aja video aku kali ini ya. Semoga video singkat tadi bermanfaat buat kalian. Kalian juga boleh banget share ke teman-teman atau saudara kalian jika memang video ini bermanfaat. Dan mudah-mudahan kalian semua, saudara dan orang-orang terdekat kalian bisa terbebas dari segala bentuk kredit, pinjaman, ataupun tunggakan-tunggakan lainnya. So, sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.